وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd, alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita, yang telah memberikan anugerah kepada kita, yang telah memberikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka nuntut syar'i. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, serta kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak mereka semua secara baik dan benar. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadzuna Hudzaifah bin Muhammad hafizahullah taala, yang insyaallah akan mengisi materi pada malam hari ini, itu kitab Sahih Fikih As-Sunnah wa adillatuhu fi wa tawdih madzhab al-a'immah, yang dimana kemarin sudah diambil bersama kita itu Tamhid fil Fiqh, yaitu muqaddimah tentang fikih. Kemudian tanpa membuang waktu lama, Anda langsung serahkan saja kepada Ustadzuna hafizahullah taala, kepada Ustadz Hudzaifah bin Muhammad. Kami persilakan, falyatafadhal mashkura. Baik. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Ya, sebelum kita masuk, kita mengulang sedikit dari apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Ada yang bisa menyebutkan sebuah dalil yang kita bacakan dari hadis yang menunjukkan ancaman bagi kita yang mempelajari ilmu agama jika tidak diikhlaskan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Silakan. Yang bisa menyebutkan? Dari hadis yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Afwan Ustadz, suaranya terputus. Gimana tadi? Saya ingin minta kepada mahasiswa atau mahasiswi menyebutkan hadis yang mengandung ancaman bagi kita yang belajar ilmu agama jika tidak diikhlaskan karena Allah. Dengar suaranya? Naam, Ustaz. Tafadhali. Ancaman bagi siapa tadi, Ustaz? Yang belajar agama tidak diikhlaskan niatnya karena Allah. Paham soalnya? Nah, paham Ustaz. Tafadhali. Tapi ini bukan dari pelajaran yang kemarin, Ustaz. Justru dari pelajaran yang kemarin yang kita tanya. Dari pelajaran yang kemarin, itulah yang kita tanya. Oh, itu ini ya. Tidak mencium bau surga itu ya? Yang hadis dari Abu Hurairah. Ya, bagaimana? Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Ana sih cuma nulis ininya, artinya Ustaz kemarin. Barang siapa yang belajar agama dari Abu Hurairah, barang siapa yang belajar agama yang seharusnya itu mengharapkan wajah Allah, tapi dia belajar agama untuk selain wajah Allah, maka tidak akan mencium baunya surga. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik.
Hadis diriwayatkan oleh siapa? Anak kemarin ketinggalannya apa tuh, Ustaz? Baik. Dilengkapi terjemahannya ya. Di dalam hadis disebut dengan lafaz man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang belajar ilmu agama ini yang seharusnya diharapkan dengannya wajah Allah, namun ia tidak mengharapkannya kecuali ingin mendapatkan bagian dari dunia. Dilengkapi kalimat ini, karena kalimat ini penting. Dia mengharapkan bagian dari dunia ini. Maka ancamannya kata Nabi, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan mendapatkan ya, atau tidak mencium baunya surga pada hari kiamat, atau bagian dari dari surga pada hari kiamat. Ya, yakni rihaha. Ini baunya surga pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Al-Mishkah. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan yang lain saya ingin lihat dari rekan-rekan partisipasinya ya. Sebutkan makna kata fikih. Siapa yang ingin menjawab? Bismillah. Anas. Fadhal al-akh Fadli. Al-fiqhu bimakna al-fahm. Yaitu fikih bermakna yaitu pemahaman. Sebagaimana dalam Al-Quran terdapat surah qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaitu kepahaman pada ucapanku. Di syahidnya yafqahu qawli. Itu secara bahasa Ustaz. Ya. Kemudian lanjut. Kalau pertanyaannya bersifat umum, maka jawab secara keseluruhan. Iya. Baik, untuk secara istilahnya yaitu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat al-amaliyah, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan badan, al-muktasabah min adillatiha yang diambil dari dalil-dalilnya atau tafsiliyah yang terperinci. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ya, kalau pertanyaannya datang dengan kalimat umum, jelaskan definisi kata fikih. Maka jawablah dengan lengkap. Ya. Di dua pembahasan, secara bahasa dan juga secara istilah. Ya, dan bagus seperti tadi disebut dengan dalil-dalilnya. Baik. Sebutkan masadir atau rujukan utama dalam pembahasan fikih. Tafadhalu. Siapa yang ingin coba menjawab dari rekan-rekan? Rujukan utama dalam ilmu fikih. Silakan. Rujukan utama dalam ilmu fikih. Afwan Ustaz dari Al-Quran. Ya. Sudah. Ana Ustaz. Silakan. Al-Quran Al-Karim, As-Sunnah Mutahharah, Ijma' Al-Qiyas. Baik, barakallahu fiik. 4 ya. Saudari Agustina keburu matikan mic-nya. Jadi saya kira cuma itu. Mestinya disempurnakan. Ya, barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Tadi yang menjawab tadi siapa? Siapa Putri tadi yang Ustaz. menjawab? Putri Tresya. Tresya. Baik.
Jazakillah khairan. Sebutkan salah satu. Ya, saya minta salah satunya aja, enggak semuanya kok. Ya, dalil yang menunjukkan keutamaan memiliki fikih dalam agama. Baik, siapa yang ingin menjawab? Satu aja. Keutamaan yang disebut dalam sebuah hadis bagi yang memiliki fikih dalam agama. Siapa yang jawab? Bahagia dunia akhirat, Ustaz. Enggak, saya ingin hadis. Oh, Hadis hadisnya. yang menyebutkan keutamaan bagi yang memiliki fikih dalam agama. Siapa yang ingin jawab? Yang Saya, ini bukan fadhal. Ustaz. Sabda Nabi Baik, sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi Sallallahu khairan yufaqihu fiddin." أعد الحديث غير واضح. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." أيوة بارك الله فيك. يفقه في الدين. ترجم لغة الإندونيسيا. أين رافق؟ Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan memberikan dia kepahaman dalam agama. Wah, barakallahu fiik. Itu Ini jelas ya. Hadis yang menunjukkan keutamaan bagi yang memiliki fikih dalam agama ini. Kita terjemah dengan bagi yang memiliki fikih. Ya. Jadi kalau kita sebut dengan kalimat seperti ini, maka maknanya mencakup semua makna fikih. Apakah yang secara bahasa atau juga secara istilah. Dan telah kita sebut ya di pertemuan sebelumnya, ya, kata fikih kalau datang dalam sebuah kalimat secara mutlak, tidak dikaitkan dengan sebuah disiplin ilmu tertentu, maka dia bermakna ada kaitannya dengan kata fikih secara bahasa. Itulah makna umum, pemahaman dalam agama. Taib hadis ini menunjukkan keutamaan bagi yang memiliki fikih dalam agama. Dan saya tambahkan sedikit ucapan Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Ucapan Imam wala talib fiqhin yasiha ay yusafa bi annahu ma uridu bihi al khair. Ya. Benarlah sabda Nabi SAW, kata beliau. Ya, sebab kalau ada yang tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu, jahil terhadap agamanya, ya, maka tidak akan pernah disebut dia orang yang memiliki fikih dalam agama. Tidak juga dianggap mencari fikih dalam agama ini, berusaha untuk memiliki fikih dalam agama ini. Ya, maka tentulah dengan keadaan seperti itu indikasi tidak ada kebaikan pada dirinya. Ya, indikasi tidak ada kebaikan pada dirinya. Ringkas katanya, dalam hadis tadi mengandung pemahaman kebalikan. Kalau Nabi katakan, kalau Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan buat dia memiliki fikih dalam agama. Maka pemahaman kebalikannya, kalau ada orang yang tidak mau memahami, memiliki fikih dalam agama ini, maka itu indikasi Allah tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Wal'iyadzubillah. Ya. Baik. Seingat saya di pekan yang lalu ada yang bertanya tentang wazan fikih ya. Kata fikih. Baik, ini di antara salah satu dalil ya dari hadis yang menunjukkan bahwa kata fikih juga datang dengan wazan ya qaf yang ditasydid, ain yang ditasydid ya. Faqiha. Ya. Ya. Nabi dalam hadis menyebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu
yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din dengan qaf yang ditasydid. Faqqaha. Ya. Qaf yang ditasydid faqqaha. Dan wazannya adalah fa'ala. Ya, fa'ala. Ya, yufaqihu. Ya, yufa'ilu. Faqqaha. Fa'ala. Dan dalam wazan ini kalau dengan qaf yang ditasydid ini rubai muta'addid. Ya, dan bermakna memberikan orang lain pemahaman, memahamkan orang lain. Ya. Taib. Ya. Ada beberapa wazan kata fikih sebenarnya. Nanti rekan-rekan bisa perdalam dan memperjelas lagi wazan kata fikih ini di ilmu nahwu ya. Ada kata fikih ya dengan wazan fa'ila ya, faqiha, yafqahu, yaf'alu ya, dan ada juga dengan wazan fa'ula ya, faquha, yafquhu, yafquhu, yaf'ulu. Dan ini tadi yang terakhir kita sebut dengan qaf yang ditasydid. Sebagaimana yang telah saya isyaratkan di pertemuan sebelumnya, dua-duanya benar. Bahkan ada beberapa wazan lainnya untuk kata fikih dan memiliki makna yang ya bertambah dari kata dasarnya itu faqihah. Sebagaimana yang telah kita isyaratkan di pertemuan sebelumnya. Baik. Kita langsung masuk pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah. Ya. Sudah pegang kitabnya teman-teman semuanya? Mahasiswa? Mahasiswi? Pegang kitabnya enggak ini? Maju Ustaz insyaallah. Kitab. Barakallahu fiik. Wa barakallah. Ya. Kita langsung masuk ke pembahasan taharah ya. Muqaddimah kitab ini sebenarnya bagus sekali. Kalau ada rekan-rekan yang ingin membacanya itu sangat saya anjurkan. Karena penulis menjelaskan khilafat dan sejarah munculnya khilafat dan bagaimana pandangan para ulama mazhab terhadap khilafat, perbedaan pendapat, dan juga terhadap permasalahan taklid dalam agama. Bagus sekali kalau ada teman-teman yang ingin menyempatkan diri untuk membacanya. Taib. Dan di pertemuan sebelumnya seingat saya ada yang mengatakan bahwa dirinya nggak bisa baca kitab atau bahasa Arab gundul. Ya saya katakan jangan berkecil hati ya, dosa berkecil hati. Karena yang sangat diharapkan dalam pembahasan fikih itu pemahaman sebagaimana diinginkan dengan kata fikih itu sendiri. Ya walaupun tentunya dengan hafalan itu akan semakin baik. Ya, tapi janganlah menjadikan alasan untuk berkecil hati ketika di antara kita memiliki kemampuan yang terbatas. Mungkin ada di antara kita yang masih kemampuannya butuh ditingkatkan. Jangan pernah berkecil hati. Yang penting perhatikan dengan baik, pahami dengan baik apa yang dijelaskan di mata kuliah yang kita ikuti. Itu yang paling penting, apalagi dalam masalah fikih. Ya, pemahamannya itu sangat penting. Baik, kita masuk kitab Taharah. Kata penulis kitab Taharah. Ya, penulis menjelaskan pertama kali definisi at-taharah dan urgensi at-taharah. Kata beliau, ta'rif at-taharah wa ahammiyatuha. Definisi taharah dan urgensinya. Taharah lughatan an-nadhafah wal khulus min al-awsakh awil adnas al-hissiyah kal-anjas min baulin wa ghairihi wal ma'nawiyah kal-uyubi wal ma'asi. Baik.
Beliau awali dengan menjelaskan definisi at-taharah. Kata beliau, taharah secara bahasa itu maknanya adalah an-nadhafah, ya, kebersihan, wal khulus, kesucian, minal ausakh awil adnas, dari segala yang kotor, ya, dari segala yang kotor, ya, ausakh wal adnas sama saja maknanya. Sebatas definisi ini, ya, saya katakan sebatas definisi ini ketika penulis mengatakan taharah secara bahasa itu adalah kebersihan dari atau kesucian dari segala kotoran, ya. Maka rekan-rekan yang saya hormati dan saya muliakan, definisi secara bahasa ini, ya, definisi secara bahasa ini juga mengandung makna sesuatu yang dengannya membersihkan yang lain. Ya. Makanya datang dengan wazan lain, ya, atau dengan kata tahara itu sendiri dari tahura. Tahura, ya. Yuqal tahura syai' bi fathil ha wa dhammuha yadhuru bi dhamm. Ya, taharatan fihima. Ya, bisa di dhammahannya, ya, dan bisa juga difathahkan ha-nya. Tahura, ya, dan juga bisa tahara. Baik. Dan juga bisa bermakna tadhiran, ya. Tatahhara bil ma', yakni berbersih dengan menggunakan media air. Kalau dikatakan qaumun yatatahharun ay yatanazzahuna minal adnas. Ya. Kalau dikatakan dalam sebuah kalimat orang-orang tersebut yatatahharun, melakukan perbuatan yang kita sebut dengan taharah, maka itu artinya mereka membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran. Jadi bisa juga mengandung makna fi'il. Ya. Makanya didatangkan oleh penulis setelahnya dengan kata at-tathhir, at-tanzib. Baik, kemudian penulis berkata, ya, minal ausakhi awil adnasi al-hissiyah. Kotoran-kotoran yang bersifat hissiyah. Kal anjas min baulin wa ghairi. Seperti, ya, najis-najis, ya, dari kotoran dan selainnya. Wal ma'nawiyah, dan juga kotoran-kotoran yang bersifat ma'nawi. Kotoran yang bersifat ma'nawi, ya, seperti, ya, perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang tercela dan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Jadi sebenarnya di sini penulis mengisyaratkan kepada kita, ya, pada dasarnya dalam pembahasan syariat secara umum, kata taharah itu ada dua penggunaannya. Pertama, taharah hissiyah. Yang kedua, taharah ma'nawiyah. Ya. Yang pertama, taharah hissiyah, yakni taharah yang terkait dengan benda-benda najis atau hadas. Nanti kita akan terangkan dengan pada tempatnya makna hadas. Ya. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa taharah hissiyah itu adalah taharah pada sesuatu yang sifatnya nyata, ya, zahir, ya, terkait dengan, ya,
benda-benda najis atau terkait dengan badan kita, itulah pada pembahasan hadas nantinya. Ini hissiyah. Taib. Raf'ul hadas wa zawalun najas. Itu taharah hissiyah. Ya, perbuatan yang dengannya menghilangkan atau mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Yang kedua, taharah ma'nawiyah. Adapun taharah ma'nawiyah, di sini penulis di buku telah mengisyaratkan dan menyebutkan contoh. Ini membersihkan diri dari ya misalnya berupa aib dan ma'asi, perbuatan-perbuatan yang tercela dan perbuatan dosa. Ya, ini taharah jenis yang kedua. Untuk jenis yang kedua ini, rekan-rekan yang saya muliakan, maka yang diinginkan dengannya adalah taharah al-qalb. Taharah yang terkait dengan hati kita. Atau bisa dikatakan taharah yang terkait dengan batin kita. Batin kita. Ya. Yang membersihkan hati membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Kotoran hati ya, apakah berupa keyakinan-keyakinan yang merusak, menyimpang terkait dengan tauhid misalnya. Ya, keyakinan yang mengandung kesyirikan, keyakinan terkait dengan zat Allah yang menyimpang dan merusak, kekufuran itu. Ya. Membersihkan hati dari hasad, membersihkan hati dari ya, iri dan dengki, dan seterusnya dari penyakit-penyakit hati. Ya, kalau ada seseorang yang sedang membersihkan hatinya dari ya, kotoran-kotoran hati tersebut, dikatakan dia sedang bertaharah. Taharah ma'nawiyah. Ya. Makanya di dalam Al-Quran di surat Taubah ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang musyrik dengan najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya. Nah, penyebutan najis ini korelasinya sangat erat dengan taharah ma'nawiyah. Taharah ma'nawiyah yang terkait dengan hati, batinnya. Kenapa? Karena sepakat para ulama ya, bermuamalah atau berinteraksi dengan non-muslim ya, pada asalnya boleh, mubah, bahkan bersentuhan tangan kita atau tubuh dengan mereka itu tidak masalah. Ya, sehingga najis yang diinginkan dalam ayat bukanlah pada tubuh mereka, tapi najis dalam ayat Allah Jalla wa'ala sebutkan di sini adalah pada keyakinan mereka, karena mereka ya, melakukan perbuatan kesyirikan atau bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dengan kalimat innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Ya, beranjak dari ayat inilah para ulama mengatakan kalau demikian ada taharah ma'nawiyah. Ya, taharah ma'nawiyah. Baik. Jadi istilah taharah dalam pembahasan fikih itu hanya bermakna taharah hissiyah. Ya, kalau pembahasan tentang taharah ma'nawiyah itu ada di akidah, ada di tazkiyatun nufus. Ya, di situ letak pembahasan taharah ma'nawiyah. Ya. Baik. Kemudian kata beliau at-tathhir wa at-tathhir at-tanzib wa huwa isbatun nadhafah fil mahal. At-tathhir ya, berbersih ya. Membersihkan diri ya. Isbatun nadhafah minal mahal. Ini memastikan, menetapkan bersihnya ya sesuatu ya. Jadi ini yang diinginkan dengan tathhir. Makanya tadi saya sudah isyaratkan bahwa dia juga bisa berupa isim bermakna fi'il. Ya.
Taib. Itu secara bahasa. Wa tahara syar'an, kata penulis, raf'u ma yamna'u salata min hadatsin aw najasatin bil ma'i aw ghairihi aw raf'u hukmuhu bit turab. Ya. Kata beliau, adapun tahara secara syar'i maka maknanya adalah raf'u ma yamna'u shalah, mengangkat atau menghilangkan ma yamna'us salata, segala yang menjadi penghalang untuk melakukan salat. Ya. Berupa hadas atau najis. Ya. Menggunakan air atau selainnya. Ini beliau mengisyaratkan adanya pengganti air. Ya. Au raf'u hukmihi biturab, atau mengangkat sesuatu yang dihukumi dengan yang menjadi penghalang untuk salat tersebut ya dengan air ya, atau mengangkat najis tadi yang tadinya dengan air dengan pengganti air tersebut yakni dengan tanah. Ya. Ini melakukan perbuatan yang dengannya terangkat ya. Dua hal di sini yang diinginkan oleh penulis ya, yaitu hadas dan najis. Hadas dan najis. Ada definisi lain yang lebih bagus sebenarnya yang diterangkan oleh para ulama secara istilah. Ya, taharah fi syara' hiya ibaratun an zawalil hadath, zawali hadathin aw khabathin, aw raf'il hadath aw izalatin najas, aw ma fi ma'nahuma aw ala suratihima. Taharah secara syariat atau secara syar'i dalam istilah syariat, zawalul hadath, sebuah istilah yang menunjukkan makna zawalul hadath, perbuatan dalam rangka menghilangkan hadas. Ya. Au raf'ul hadath au izalatin najas, atau menghilangkan najis. Ya. Atau sesuatu yang sama dengan keduanya. Baik. Jadi ringkasnya, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, taharah secara syar'i itu kalau mau ringkas, ditanya apa itu taharah secara syariat, jawab aja. Raf'ul hadas wa izalatun najas. Itu mau kalau ringkasnya. Raf'ul hadas wa izalatun najas. Ya. Menghilangkan atau mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya. Baik. Nanti akan masuk apa yang diinginkan dengan taharah. Lalu kata beliau setelah itu, wa amma hukmut taharah. Adapun hukum taharah, mohon maaf ya, saya minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. فإن طهارة النجس وإزالته واجبة مع الذكر والقدرة. قال تعالى وثيابك فطهر، وقال سبحانه أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأما الطهارة من الحدث فتجب لاستباحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. Adapun hukum bertaharah, ya, kata beliau bertaharah atau berbersih, membersihkan diri dari najis, ya,
itu hukumnya wajib, wajib. Hukumnya wajib ma'adzikri wal qudrah. Bagi yang tahu dan mampu. Wajib hukumnya menghilangkan najis. Hukumnya wajib menghilangkan najis. Ya. Dan nanti akan ada penyebutan bahwa wajibnya menghilangkan najis itu dari 3 hal. Ya. Dari tubuh, pakaian, dan tempat. Jadi kita kalau melihat ada najis di sekitar kita, walaupun tidak di tempat, tidak di badan kita misalnya, ada di tanah, di sekitar kita berdiri, ya, kita lihat itu dan kita tahu itu najis, maka wajib bagi kita untuk menghilangkan najis tersebut. Hukumnya wajib. Hal ini kata penulis diisyaratkan oleh firman Allah di surat Al-Mudaththir. Wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu sucikanlah. Dan juga firman Allah, ya, agar keduanya, ya, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail menyucikan, ya, Baitullah, ya, untuk orang-orang yang tawaf. Ya, bismillah, qadarullah, Ustaz Hudzaifah terputus. Hamzat. Mana? Tes, Fadlis, dengar suara saya? Ustaz, Masmu'. Baik. Kita lanjutkan ya. Ini nggak tahu kenapa videonya mati. Ustaz. Bentar. Ya, kita lanjutkan. Wajib hukumnya untuk membersihkan najis yang ada di sekitar kita pada pakaian, badan, atau tempat yang ada di sekitar kita, apalagi dipakai untuk beribadah. Adapun bertahara dari hadas, ya, juga wajib karena dengannya membuat bolehnya menunaikan salat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah diterima salat tanpa bersuci. Ya.
Ini sebenarnya penjelasan penulis pada dasarnya ya, pada asalnya untuk amalan-amalan yang memang diwajibkan padanya bersuci. Baik. Kemudian kata beliau wa amma ahammiyatuha fa inna at-tahara ya, awalan syartun li sihhati salatil abdi. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a. Dalam hadis yang muttafaq alaih, ya kita berpindah ke pembahasan selanjutnya. Kata penulis, adapun urgensinya bertaharah, pentingnya taharah itu, ya, ada beberapa hal yang menunjukkan urgensinya taharah. Kata beliau yang pertama, ya, taharah itu merupakan syarat sahnya salat. Merupakan syarat sahnya salat. Nabi SAW bersabda, tidak diterima salatnya seseorang apabila berhadas sampai dia berwudu. Apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Fa'in ada as-salah bit-tahara fa inna ada as-salati bit-tahara ta'zimun lillah wal hadath wal janabah wa illam yakuna najasatun mar'iyah fahiya najasatun ma'nawiyah tujabu istihdzar ma halla biha fa wujuduha yakhillu bit-ta'zim wa yunafi mabda' an-nadhafah. Ini penjelasan tambahan dari penulis untuk kita perhatikan bersama rekan-rekan mahasiswa rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, sesungguhnya apabila kita menunaikan salat dalam keadaan telah bersuci, itu menunjukkan pengagungan kita kepada Allah tabaraka taala. Ya, itu menunjukkan pemuliaan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, hadas, apakah junub dan selainnya, ya, walaupun ini adalah keadaan ya yang menghalangi salat, tetapi bukanlah berupa sesuatu yang najis, ya, benda najis yang terlihat, ya. Ya, artinya hadas dan junub di sini nanti akan ada ya definisinya. Dia berupa keadaan yang menghalangi salat, bukan berupa sesuatu yang sifatnya ya, nyata seperti najis. Ya, walaupun demikian, tetaplah hadas dan junub, ya, itu menyebabkan teranggapnya kotor, ya, teranggapnya kotor pada seseorang yang dikenai dengannya. Kita kan kalau ada yang junub, ya, secara zahir kan tidak kotor. Secara zahir bisa jadi dia menggunakan pakaian yang rapi, ya, pakaiannya suci, ya, tidak terlihat dirinya kotor. Tapi keadaan junubnya dalam syariat ini teranggap dia ya, kotor secara syariat. Fa wujuduha yakhillu bita'zim. Ya, keadaan seperti itu meniadakan pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Keadaan seperti itu ya bisa meniadakan pengagungan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan yunafi mabda'an nadhafah. Dan keadaan seperti itu juga bisa teranggap ya tidak memperhatikan norma-norma kebersihan. Iya. Jadi penulis menjelaskan kepada kita betapa pentingnya itu bertaharah sebenarnya. Ya. Pentingnya bertaharah itu. Ya. Bahwa beliau terangkan dengan bertaharah itu mengandung makna pengagungan kita kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ya. Dengan berbersih, menyucikan diri, ya, untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita nggak usah jauh-jauh ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari saja, kalau kita ingin berjumpa dengan seseorang yang kita hormati, ya, apalagi yang kita betul-betul sayangi,
Ya. Niscaya kita akan membersihkan penampilan kita, kebersihan kita, bau badan kita. Itu sudah sebuah keniscayaan. Ya. Makanya dalam sebuah riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pernah menegur budaknya. Ya. Dan ini riwayat menunjukkan betapa para sahabat radhiyallahu anhum itu sangat memuliakan Allah Jalla wa'ala, lahir dan batinnya. Jadi pernah beliau melihat salah seorang dari sekian budaknya itu mengenakan pakaian yang lusuh. Ya. Bukan budak ya, pembantunya beliau lah, khadimnya beliau. Ketika sholat, mengenakan pakaian yang tidak rapi, lusuh. Ya. Lalu beliau panggil, kenapa engkau mengenakan pakaian seperti ini ketika sholat? Maka dia jawab secara makna, tidak memiliki pakaian selain ini. Ya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma setelah itu, ya, beberapa waktu setelah itu pergi ke pasar membelikan pakaian untuk khadimnya tersebut. Dibelikanlah pakaian kemudian diberikan kepada orang tersebut. Yang membuat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menegurnya, bahkan marah kepadanya, ternyata pakaian yang dibelikan Ibnu Umar yang bagus tersebut dipakai oleh orang tersebut untuk pergi ke pasar. Berjumpa dengan orang banyak. Ya. Tidak dipakai untuk sholat. Ditanya oleh Ibnu Umar, kenapa kok seperti itu? Ya. Karena dia malu katanya menghadap orang kalau pakaiannya lusuh. Maka dia pakai pakaian yang baru tersebut. Disitulah ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang terkenal, kepada Allah yang lebih berhak engkau malu terhadapnya. Ya. Taib. Yang kedua, kata beliau, penulis menjelaskan kepada kita urgensi taharah. Kata beliau, wa qad imtadahallahu ta'ala al-mutatahhirin. Faqala subhana, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa athna azza wa jalla ala ahli masjid Quba biqaulihi fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah telah memuji hamba-hambanya yang suka bersuci. Dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Allah Azza wa Jalla memuji, ya, ahlu Masjid Quba, mereka yang ada di Masjid Quba, dengan firman-Nya, di dalamnya terdapat orang-orang yang menyucikan dirinya. Dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Jadi dengan kata lain, poin kedua ini yang menunjukkan urgensinya taharah adalah dengan bertaharah itu mendatangkan kecintaan Allah Jalla wa'ala. Ini adalah sebuah hal yang sangat urgensi bagi seorang mukmin, ya, untuk mendapatkan cintanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab bukanlah bagaimana cara kita mencintai Allah, tapi yang paling penting bagaimana agar kita dicintai oleh Allah. Yang ketiga, kata beliau, anna taqsir fil istibra'i minan najasati sababun min asbab ta'zim fil qabr. Fa'an ibn Abbasin qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin amma hadha fakana la yastanzihu min baulihi. Al-hadis. Ya, ini poin ketiga yang juga sangat penting untuk kita perhatikan. Ya. Dari hal yang menunjukkan urgensinya bertaharah. Ya, ingat ya, bertaharah tadi saya definisikan dengan kalimat yang ringkas. Itu aja sih, teman-teman ingat aja itu. Yang ringkas, nggak usah capek-capek. Coba saya ingin tes. Saudari, siapa aja deh, silakan mau
Jawab. Tolong sebutkan lagi apa makna taharah tadi secara istilah syar'i. Ustaz Siapa itu? Supriyani. Supriyani. Tafadhali, silakan. At-tahara min syar'iyan yakni raf'ul hadasi wa izalatun najasi. Aywa barakallahu fik. Ya, raf'ul hadas wa izalatun najas. Itu aja. Ya. Menghilangkan hadas dan menghilangkan najis, atau mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, ini poin ketiga terkait dengan hal ini. Ya. Betapa pentingnya bertaharah itu dari menghilangkan najis. Kata penulis, taksir fil istibra minan najasa, melalaikan, tidak memperhatikan, kurang memperhatikan, ya, diri dari najasa, tidak mempedulikan. Ya, maksudnya tidak betul-betul optimal membersihkan diri dari najis, tapi ala kadarnya begitu. Ini merupakan sebab dari sebab-sebab seseorang mendapatkan azab di dalam kuburnya. Waliyadzubillah. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui 2 kuburan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya penghuni 2 kubur ini sedang diazab. Dan keduanya diazab bukan karena perkara yang besar. Ya. Amma hadza, adapun yang ini, beliau menunjuk salah satu dari 2 kubur tersebut, gara-gara tidak membersihkan diri dari air kencingnya. Al-hadis. Ya, di catatan kaki dilihat di situ bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan nomornya, di situ ada Imam Nasai, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Baik, ayo ikhwah wal akhwat, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya muliakan, mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Banyak faedah sebenarnya dari hadis ini, dan saya akan tambahkan beberapa faedah tersebut. Ya, kelengkapan hadis disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui 2 kuburan. Lalu ketika melalui 2 kuburan tersebut, beliau bersabda, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Ya, summa qala bala amma ahaduhuma fakana yas'i bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastanzihu min baulihi. Thumma akhadha audan fakasarahu bisnaini thumma gharaza kulla wahidin minhuma ala qabrin thumma qala la'allahu yukhaffifu anhuma al-'adzabu ma lam yaybasa. Saya datangkan kelengkapan hadis karena ada pelajaran yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Diingat dan diperhatikan faedah-faedahnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Nabi melewati 2 kuburan bersama sahabatnya. Lalu ketika itu beliau berkata, ini penghuni kubur keduanya sedang diazab. Ya. Gara-gara ya perkara yang kata Nabi SAW bukanlah perkara besar. Maksudnya bukan perkara besar menurut anggapan manusia, tapi besar bagi Allah Jalla wa'ala. Salah satunya ya kesana kemari berjalan dengan namimah, ngadu domba, dan yang kedua ya tidak berbersih dari kencingnya. Lalu Nabi SAW mengambil dahan kurma yang masih basah. Lalu beliau belah menjadi 2, kemudian beliau tanamkan di 2 kuburan tersebut satu-satu. Dan beliau bersabda, semoga ini dapat meringankan keduanya, azab keduanya selagi belum kering. Baik, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang pertama ingin saya jelaskan terkait dengan hadis ini, bahwa ini termasuk dalil yang menetapkan adanya azab kubur. Adanya azab kubur, dan inilah perkara yang wajib bagi kita untuk mengimaninya tanpa ada keraguan sedikit pun.
dan jangan terpengaruh dengan sekian banyak pemikiran di luar sana dan yang menimbulkan keraguan akan hal ini. Ya, adanya azab kubur. Faedah yang kedua, bermudah-mudahan atau menganggap remeh perkara najis tidak membersihkan diri darinya, ya, dari 3 hal ya. Seperti telah kita singgung, pakaian, tempat, atau badan. Ya, tidak bersungguh-sungguh membersihkan dari 3 hal ini terhadap najis yang ada padanya, ini bisa menjadi sebab ya masuk ke dalam mendapatkan azab kubur. Kalau dikaitkan dengan hadis ini khususnya ya perkara najis yang terkait dengan badan. Ya. Para ulama mengatakan wa yaltahiqu bihi ghairuhu minan najasat fil badan was thawb. Tapi walaupun demikian hendaknya juga diperhatikan bahwa tidak menutup kemungkinan yang diinginkan di sini adalah membersihkan atau menjaga diri dari najis. Maka juga terkait dengan apakah di pakaian atau badan. Ya. Baik. Dan di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan sebabnya. Ya. Dan diungkap oleh Nabi SAW pada hadis yang ada di kitab dengan kalimat ya la yastanzihu. Nah, di riwayat yang lain dengan kalimat la yastatiru. Ya, di riwayat yang lain dengan kalimat la yastabri'u. Adanya perbedaan lafaz pada hadis-hadis yang sahih ini menunjukkan ada faedah tersendiri. Ya, para ulama sebagian mengatakan bahwa untuk kalimat-kalimat yang berbeda lafaz ini memiliki makna yang sama, yaitu tidak berbersih atau tidak menjaga kebersihan dirinya dari najis. Sama semuanya, apakah dengan kalimat la yastatir, la yastabri'u, la yastanzihu, itu sama maknanya. Para ulama yang lain, dan ini yang lebih rajih, diterangkan oleh Syekh Muhammad Mukhtar Shinqiti, hafizahullah ta'ala, ya, salah seorang ulama besar ahli fikih di kota Madinah, dan kita sendiri alhamdulillah pernah bermajlis dengan beliau, bahwa makna yang sahih untuk kata ya, la yastatir ini berbeda dengan yang lain. Kalau untuk la yastabri atau la yastanzi bisa jadi mengandung makna yang sama. Tapi untuk la yastatir ini memiliki makna tersendiri. Ya. Dan ini pendapat yang rajih insyaallah taala bahwa untuk kata la yastatir ya la yastatiru min baulihi ay yabul fayakshifu auratahu amaman nas inda baulihi. Ya. Dia tidak menjaga auratnya sehingga terlihat oleh orang lain ketika buang air. Kenapa saya tekankan hal ini penjelasannya? Untuk kita hati-hati. Khususnya ikhwan. Ya. Kalau sedang di luar atau berada di tempat umum yang tempat buang airnya urinoir itu ya, yang terbuka. Hendaknya betul-betul menjaga diri. Jangan sampai kena ancaman hadis ini. Dan kita semua insya Allah bisa melihat ya di jalan raya kadang ada orang-orang yang seenaknya aja. Dia nggak punya malu. Wala haula wala quwata illa billah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Buang air di pinggir jalan. Ya, seenaknya aja. Wala haula wala quwata illa billah. Maka hendaknya kita perhatikan bersama. Ya. Dan satu lagi faedah yang penting. Karena tadi disebut dalam hadis Nabi SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian beliau belah menjadi 2, lalu beliau tanamkan ke kuburan tersebut masing-masing 1, kemudian beliau berdoa mudah-mudahan ini meringankan azab keduanya. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, apa yang Nabi SAW melakukan ini adalah perbuatan yang khusus bagi Nabi SAW dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk selain beliau. Makanya jangan ya, heran kalau ada sebagian orang yang menanam kuburan dengan tanaman-tanaman tertentu ya, dan hal-hal yang lainnya dengan berdalil hadis ini. Itu tidak bisa dibenarkan sama sekali.
Sebab perbuatan ini hanyalah perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam, dan sebagai bukti tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang melakukan perbuatan yang serupa. Maka itulah perbuatan yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah jam 9. Kita cukupkan pelajaran kuliah fikih untuk malam hari ini sampai di sini, dan akan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam bisawab. Saya serahkan ke host. Silakan Fadli. Ya, baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasan yang telah disampaikan berkaitan dengan kitab Sahih Fikih. Mungkin kita buka sesi tanya jawab, Ustaz. Tonton. Ya, baik. Bagi ikhwan dan akhwat, teman-teman sekalian, azanallahu wa iyyakum, yang ingin bertanya, silahkan kami persilahkan untuk bertanya. Bisa menghidupkan mikrofon atau mengetik di fitur chat di kolom chat. Barakallahu fikum. Silahkan bagi yang bertanya, falyatafadhalu. Baik, Ustaz. Dulu, Ustaz. Ya, Afwan. Tafadhal, Abdul Halim. Ustaz. Terjemahan yang bagus untuk at-taqsir fil istibra gimana, Ustaz? Untuk kata At-taqsir fil istibra, Ustaz. al-istibra, menjaga diri darinya. Menjaga diri darinya. Dari yang poin ketiga itu, yang urgensi taharah, menjaga diri dari najis. Baik. Antum bertanya dari kalimat at-taqsir fil istibra minan najasah, begitu ya? Saya kira tadi cuma kalimat al-istibra-nya. Baik, kalau kalimat an-taqsira fil istibra'i minan najasah, terjemahnya adalah sesungguhnya sikap meremehkan. Taksir ini bisa diartikan meremehkan. Oh, meremehkan. Fil istibra, dalam menjaga diri minan najasah, dari najis. Fahimta? Fahimta? Al-akh Abdul Halim? Ada? Fahimta? Contoh dari Ustaz? Menjaga diri najis, Ustaz. Fahimta? Nah. Sa'altuk. Fahimta al-jawab? Fahim tuh, Ustaz. At-taqsir fil istibra. Baik. Ya. Nah, jazakallahu khairan untuk Abdul Halim yang sudah bertanya. Ya, wa iyyakum. Fikir barakallah. Kemudian Anas yang bertanya yang berkaitan dengan dalil najis tadi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun najasun fala yaqrabul masjidal haram. Ini yang berkaitan dengan najis hissi. Pertanyaan najis maknawi, afwan. Pertanyaan Ana, pada dalil ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin itu tidak boleh masuk Masjidil Haram, Ustaz. Nah, apakah ini berlaku umum untuk masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram? Tidak ya. Kalau larangan masuknya orang-orang musyrik di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, itu larangan khusus. Bahkan tidak boleh masuk ke dua kota tersebut orang musyrik. Yaitu ada larangannya secara khusus, tidak bersifat mutlak. Ya, tidak bersifat mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Berarti untuk orang-orang musyrik boleh saja untuk masuk masjid-masjid kita, misalkan masjid di tempat kita begitu. Ada rinciannya. Kalau memang ada hajatnya, maka tidak mengapa. Dan diperkirakan hanya sebatas hajat seperti orang yang berlalu, tidak berlama-lama di dalamnya. Begitu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Kemudian Ustaz, pertanyaan kedua dari Anas, Afan, Ana nambah lagi yang bertanya untuk yang berkaitan dengan najas, khobas, sama hadas. Itu ada perbedaannya tidak, Ustaz, antara ketiga tersebut? Untuk hadas yang berbeda ya, dan itu nanti insya Allah akan masuk pembahasan setelah ini. Insya Allah di pekan depan kita akan singgung masalah hadas. Adapun untuk khabath dan najas itu pada dasarnya sama,
Ya, khabath dan najas itu pada dasarnya sama. Jadi sebenarnya kalau mau dirincikan khabath itu lebih umum ya. Jadi bisa dikatakan setiap najis itu bisa dikatakan khabath. Tapi setiap yang khabath belum tentu najis. Tapi kalau disebut di sebuah kalimat yaitu bisa mengandung makna yang sama. Bisa pada para ulama menyebutkan khabath yang dengan nyala najis, ya tinggal tergantung konteks saja. Tapi kalau najis sudah pasti dikatakan juga dalam pembahasaannya dengan khabath. Makanya kita dalam doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khabath di sini bermakna syaitan. Baik, ada pertanyaan lain? Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, dari akhwat, saudari Khairunisa Serbanun. Afwan Ustaz, bagaimana perihal najis yang terkena pakaian? Namun kita tidak sadar dengan najis tersebut, lalu kita pakai sholat dengan pakaian tersebut. Ya, nanti insya Allah akan disinggung ya. Ada pembahasannya insya Allah. Iya. Ditanya di situ, enggak, saya akan jawab dengan ringkas. Ditanya di situ perihal najis yang terkena pakaian, namun kita tidak sadar dengan najis tersebut. Taib. Kalau pada pakaian dan betul-betul tidak menyadarinya, ya, pada pakaian, maka tidak merusak sholat. Ya. Apabila betul-betul tidak menyadarinya. Nanti insya Allah akan datang penyebutannya. Insya Allah. Tunggu saja tanggal mainnya. Ya, baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, masih dari akhwat, saudari Refliana. Apakah sah sholat, Ustaz, apabila kain sarung sholat digabung dengan kain sarung hari-hari? Karena sebagian anak yang mondok terlihat kain sholat dengan hari sama saja. Hari di sini maksudnya apa? Hari-hari biasa yang kita kenal. Ya, hari-hari biasa seperti buat main, buat tidur, Ustaz. Jadi tidak dibedakan untuk yang sholat gitu. Buat makan. Selagi suci maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa dikenakan selagi memang bisa dipastikan suci dan tidak najis. Insya Allah tidak mengapa. Ya. Apalagi bagi anak pondok yang kere nggak punya uang, nggak bisa beli sarung yang lain. Ya dikasihanilah. Masa dipersyaratkan harus beli sarung. Nggak apa-apa insya Allah. Apalagi masih bisa dipastikan sucinya. Wallahu a'lam. Ya, barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pak Ustadz, kalau sunat masuknya ke dalam taharoh hissiyah, dan jika taharoh wajib, mengapa ada perbedaan pendapat tentang hukum sunat? Saya lihat di chatnya ya ini. Pertama, rekan-rekan mahasiswi yang saya hormati dan saya muliakan, mulai sekarang biasakanlah kalau kita ingin menyampaikan sesuatu pada kalimat atau kata yang terkait dengan istilah syariat, maka gunakanlah istilah syariat tersebut. Gunakanlah istilah syariat tersebut. Ini nasihat saya yang pertama. Biasakanlah mulai dari sekarang. Ya. Biasakanlah menggunakan istilah-istilah syariat tersebut yang sesuai dengan syariat yang dimaklumi. Yang sesuai dengan syariat yang telah dimaklumi. Seperti yang disebut dalam pertanyaan kata sunat. Ya, kata sunat ini kalau dalam bahasa Indonesia lain lagi maknanya. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan maknanya lain lagi. Kalau yang diinginkan oleh si penanya dalam istilah syariat bukan T ujungnya, tapi sunnah. Ya. Taib. Sekarang saya ingin pertegas kepada si penanya, mohon maaf kepada penanya, apakah saudari Agustina menanyakan sunnat di sini dengan ujung T adalah sunnah pada hukum? Iya tidak? Atau sunat memang yang diinginkan sunat seperti yang kita maklumi bersama? Silakan yang si penanya langsung aja yang menjawab. Siapa ini? Saudari Agustina. Saya ingin pastikan dulu yang dia tanya ini sunat memang kata sunat atau sunnah pada hukum. Khitan. Berarti yang dia inginkan adalah khitan.
Nah, kalau begitu biasakanlah dengan kata khitan ya. Kalau khitan, biasakanlah masyarakat, ajaklah masyarakat untuk mengenal bahasa syariat dan ya apa namanya, tanamkanlah pembiasaan bahasa syariat tersebut. Khitan khitan bukan sunat. Ya, khitan khitan bukan sunat. Tidak ada dalam istilah syariat ya khitan itu disebut dengan sunat. Baik. Kalau begitu sepertinya apa kolerasinya dengan pertanyaannya? Pak Ustadz, kalau saya ganti khitan ya. Kalau khitan masuknya tahara. Nah ya. Baik. Pertama ini pertanyaan di luar pembahasan sebenarnya tentang khitan. Kalau khitan itu hukumnya yang rajih di antara perbedaan para ulama, untuk laki-laki hukumnya wajib dan untuk wanita hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ya. Itu kalau berbicara masalah hukumnya. Mengapa ada perbedaan pendapat tentang hukum khitan, Ustadz? Ya, ini mungkin itu yang dimaksud si penanya. Kenapa ada perbedaan hukum tentang tentang khitan? Karena ada beberapa hadis yang memang wajar dan logis kalau adanya para ulama menyimpulkan dengan kesimpulan yang berbeda. Ada para ulama yang mengatakan wajib ya untuk semuanya, laki-laki dan perempuan, ya, tidak dipisah antara wajib dan sunnah. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya, tapi ya yang kuat adalah yang membedakan, untuk laki-laki wajib, untuk perempuan sunnah muakkadah. Bagaimana rinciannya? Insya Allah nanti pada tempatnya. Kepada para penumpang, harap bersabar. Kita akan tiba di tujuan pada waktunya, insya Allah ta'ala. Allahu a'lam. Ya, Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Saudari Putri, address saya ya. Bagaimana jika seorang musafir sholat Ustaz sedangkan di pakaiannya ada terkena najis atau kotoran, tapi tidak memungkinkan mengganti pakaian? Syukron, Ustaz. Ya. Kita bisa katakan bahwa keadaannya adalah darurat berarti. Ya. Insya Allah bisa kita katakan keadaannya darurat. Kaidahnya dalam ilmu fikih, ad-daruratu ya tubihul mahdhura. Perkara yang darurat itu bisa menjadi alasan untuk bolehnya melakukan sesuatu yang dilarang. Ya. Seperti yang ditanya di sini, ya kita bisa katakan ini keadaannya darurat. Dia dalam safar, dalam perjalanan, ya nggak punya salinan, nggak bisa juga beli baju atau pakaian lain, ya sementara harus menegakkan sholat. Ya nggak apa-apa, insya Allah dia sholat dengan apa adanya, ya, dan semoga Allah beri kemudahan. Sekali lagi ini karena keadaan darurat, karena keadaannya adalah darurat, dan kaidahnya adalah perkara darurat itu membolehkan ya yang dilarang sebatas perlunya. Ya, tuqaddar ya biqadariha, ya, diukur dengan keperluannya. Ya. Artinya kalau nanti seandainya ada kemudahan untuk mendapatkan pakaian, maka dia harus berpakaian yang suci. Ya, jadi sekali lagi, insya Allah bisa kita katakan bahwa keadaan yang ditanya inilah keadaan yang darurat ya. Dalam keadaan safar, tidak ada pakaian ganti, ya, dan pakaiannya ada najisnya dan kotoran. Ya, tidak memungkinkan untuk mengganti pakaian. Ya nggak apa-apa, sholat aja. Ya, keadaannya darurat insya Allah. Masa kita suruh lepas pakaian karena pakaiannya ada najis, dengan alasan bahwa pakaiannya ada najis, lalu kita katakan pakaian yang dilepaskan untuk sholat, ya ini lebih tidak pantas lagi. Ya, masuk kepada etika dan adab kepada Allah Jalla wa'ala yang tidak pantas untuk dilakukan. Allahu a'lam. Ya, barakallahu fiik, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Saudari Supriyani. Bismillah, Ustaz, apakah keputihan termasuk pada najis, dan bagaimana sebaiknya ketika kita dalam perjalanan mau berwudu dan sholat namun terlihat banyak keputihan dan bercampur dengan hadas kecil, maksudnya air seni, Ustaz, ya. Apakah yang harus kita lakukan? Baik. Sekali lagi, ini pertanyaan juga di luar pembahasan sebenarnya. Ini maksudnya ke pembahasan jenis-jenis najis. Terkait dengan keputihan bagi seorang wanita yang rajih tidak najisnya.
Ya, yang rajih tidak najisnya. Insya Allah nanti akan ada rincian pada tempatnya. Sekali lagi saya katakan para penumpang harap bersabar. Ya, kita akan tiba di tempatnya pada waktunya insya Allah taala. Ya, insya Allah. Tapi di sini mungkin penting karena si penanya mungkin mengalami atau yang lainnya. Kalau memang dia tahu dengan yakin dan pasti, ada juga ya kotoran berserta dengannya ya dari air kencingnya, maka ini ya membatalkan wudhunya tentunya. Ya, membatalkan wudhunya tentunya. Kalau memang dia telah tahu dengan pasti adanya baul, ya, air seninya pada keputihan tersebut. Jadi dihukuminya pada air seninya bukan pada keputihannya. Apa yang harus dilakukan? Ya, berwudhu kembali. Ulangi, bersihkan dulu dirinya dari najis tersebut, lalu berwudhu, kemudian sholat. Wallahu a'lam. Ya, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari saudara Zakari. Bismillah, Ustaz, bagaimana terkait ada seorang hamba yang ketika mau sholat setelah berwudu selalu buang angin dan wudu lagi sampai bajunya basah, apa solusinya ya Ustaz? Ada orang yang selalu buang angin. Ya, ya mungkin wallahu a'lam bishawab. Ya saya nggak tahu persis ya keadaannya. Adakah penyakit yang seperti ini yang membuat seorang selalu buang angin? Ya, sehingga bisa dikiaskan dengan ya musalsalatul baul. Ya, seperti yang dimaklumi adanya orang yang selalu buang air kecil. Ya, itu memang ada penyakitnya kan. Nah kalau untuk buang angin saya nggak tahu adakah eh, apa namanya dari ahli medis itu dianggap sebuah penyakit atau tidak. Ya, saya nggak tahu ya kalau itu sebuah penyakit atau tidak. Sebatas yang saya tahu itu cuma tanda masuk angin aja, tinggal dikerok aja. Ya, insya Allah hilang itu anginnya. Ya, kalau dia selalu buang angin, ya tuntaskan dulu buang anginnya kalau bisa. Baru berwudu. Ya, dan setahu saya juga insya Allah nggak ada orang yang Ya, qadarullah, Ustaz terputus lagi ya. Mungkin kita tunggu dulu sampai Ustaz kembali. ya jawaban saya sudah terdengar ya, Fadli. Iya, sudah Ustaz. Alhamdulillah. Afwan ya, putus barusan. Mungkin Ya. internetnya lagi kurang stabil di tempat saya. Mohon maaf kepada rekan-rekan semuanya. Ya, bukan karena faktor kesengajaan. Ya, begitulah. Mungkin sudah mulai melemah kuotanya. Tapi ada lagi? Kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Tidak ada Ustaz. Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini ya, Fadli. Iya, baik Ustaz. Mungkin ada tambahan Ustaz dari Ustaz sebagai penutup. Ya. Sebagai penutup, ya nasihat dari saya untuk semua rekan-rekan
agar fokus dengan pembahasan yang kita angkat di setiap pertemuan. Itu yang fokus hendaknya teman-teman prioritaskan pada pembahasan yang kita angkat di setiap pertemuan, supaya penguasaannya mudah-mudahan lebih baik. Jangan bercabang ke sana kemana-mana dulu, ya, supaya penguasaan terhadap pembahasan itu lebih baik insyaallah taala. Pertanyaan yang diangkat atau yang diajukan utamakan terkait dengan apa yang telah dibahas, dengan kitab, dengan dalil-dalil, dengan poin-poin pembahasan atau definisinya, ya, prioritaskanlah itu, ya, dan bersabar hendaknya. Yang namanya belajar itu butuh dengan tahapan dan proses, ya, tahapan dan proses. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah taala, man rama ilma jumlatan dhaba anhu jumlatan, innamal ilmu bil layali bin nahari wal layali. Ya, siapa yang ingin mendapatkan ilmu sekaligus langsung ingin banyak, ya, kata beliau rahimahullah, niscaya ilmu itu akan hilang darinya sekaligus juga, nggak akan melekat, ya. Namun ilmu itu sesungguhnya berlalu bersama dengan siang-siang dan malam-malam, ya. Artinya dengan proses dan bertahap, ya. Di sini kita fikih baru membahas toharoh, ya. Tadi kita telah bahas urgensinya toharoh. Kita belum bahas masalah najis, belum kita bahas itu. Jadi hendaknya bersabar dulu, ya. Fokus dengan apa yang dibahas dulu. Itu insya Allah lebih baik bagi teman-teman insya Allah taala. Khususnya ya rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi yang pemula, ya, baru mendalami ilmu agama. Ya, jadi fokus dengan apa yang diangkat sebagai pembahasan, tema pembahasan yang diangkat. Ya, sebagaimana materi yang kita angkat itu kan telah kita tetapkan adanya target-targetnya. Ya, ada KD-nya, ada standar kompetensinya, itu ada kita bahas dan kita tentukan. Ya, ya mudah-mudahan ya diharapkan dengannya hasil yang optimal pada kita semuanya insyaallah taala. Jazakumullah khairan atas kehadirannya dan partisipasinya serta perhatiannya. Dari saya jazakumullah khairan. Ya, terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada host untuk menutup pertemuan kita. Tafadhol. Kepada Ustaz Hudzaifah yang telah memberikan materi kepada kita pada malam hari ini dan meluangkan waktunya sehingga kita dapat mempelajari kitab Sahih Fikih ini yang berada di kitab Taharah wa Ahamiyatuha. Kemudian semoga apa yang telah disampaikan beliau pada malam hari ini dapat kita pahami dan dapat kita amalkan, karena inti dari sebuah ilmu adalah pemahaman dan buah dari ilmu adalah pengamalan. Mungkin ini dari ana, kurang lebih mohon maaf. Ana tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian jangan lupa bagi rekan-rekan semua untuk mengisi absen jikalau sudah direkam untuk pengabsenannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.